Assalamualaikum Mas Ali. Ya, Bagaimana tanggapan Mas Ali tentang komentarnya Al-Habsyi di Indosiar kemarin? begini, Ahmad Al-Habsyi sudah 2 kali berkomentar yang tidak sesuai. Yang pertama di Trans 7, saya lupa tahun berapa. Memang waktu di Trans 7 tidak mengatakan pemburu hantu secara lafal, tetapi dia mengatakan tentang orang yang menangkap jin ada 2 kemungkinan, kalau tidak gila dia adalah wali. Tentu pendapat ini menyesatkan karena tidak jelas dalilnya apa, apalagi itu disampaikan di depan umum. Kenapa saya harus berkomentar tentang hal ini untuk di Trans 7? Karena waktu itu yang menjadi objek atau narasumber yang dikomentari adalah Ustadz Lukman Hakim, salah satu anggota tim pemburu hantu. Di lain sisi dia baca hadis keliru. Kemudian yang berkenaan dengan di Indosiar acara jelang sahur atau pas sahur lah, banyak teman-teman yang menghubungi saya menyatakan hal itu, bahwa dikatakan pemburu hantu tidak ada kerjaan, hantu kok diburu. Sudah 2 kali, apakah dia mau cari gara-gara atau bagaimana, saya Allahu alam, hanya dia yang tahu. Cuman yang jelas ketika Nabi Muhammad SAW itu ditimpukin, dizalimi oleh orang kafir, sampai Rasul juga terkena lemparan, Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, disinilah saya mau marah, ya gimana, tapi ya di lain sisi kok dia bilang begitu. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita dengan doanya tersebut untuk agar orang yang mendzalimi kita karena ketidaktahuannya dimohonkan petunjuk kepada Allah SWT. Kemungkinan besar di sini Al-Habsyi tidak tahu siapa pemburu hantu. Kemungkinan besar dia bodoh akan pemburu hantu. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia pernah melakukan hubungan baik dengan penasihat pemburu hantu ketika dia buka acara di internet, dia buka tanya jawab. Salah satu penjawab, salah satu orang, salah satu kiai yang dia mintai dalil-dalilnya adalah penasihat kami. Saya tidak perlu sebut nama siapa beliau. Disinilah ketidaktahuan dia tentang pemburu hantu. Dia hanya melihat sepihak sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak sedap, yang membuat orang bertanya-tanya dan membuat kami dan jemaah kami menjadi gregetan. Mestinya dia bertanya dulu, berbicara yang bijak. Kenapa? Kalau memang dia seorang pendakwah, kembalilah kepada konsep dakwah yang telah diajarkan oleh Allah. Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya ulangi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi orang berdakwah itu dengan hikmah, dengan berbagai macam kebijaksanaan dan hal-hal yang menjadi varian dari hikmah. Insya Allah bagiannya adalah ilmu hikmah yang biasa dilakukan oleh tim pemburu hantu. Mau'izatul hasanah adalah berkata yang baik, berpesan yang lembut, yang santun. Tidak seperti Ahmad Al-Habsyi yang ngaco. Itu menunjukkan ketidakpahamannya dia. Makanya ketika dia ke Jakarta, di satu infotainment mengatakan dia ingin ke Jakarta itu ingin menjadi artis. Ya udah, kalau mau jadi artis sajalah, nggak usah jadi pendakwah yang pada akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan itu bagian dari zalim dan fitnah, dan itu bagian dari riba yang tidak sehat. Maka pada akhirnya umat akan bingung atas dakwahnya. Kalau saja pendapat ini disampaikan orang kebanyakan, mungkin saya tidak komentar. Ini yang menyampaikan adalah seorang yang sudah kadung digelari ustadz, bermerek dai, seorang penyampai kebaikan, sehingga masyarakat akan menganggap perkataan Ahmad Al-Habsyi itu benar, menganggap apa statement dia itu benar. Kalau orang kebanyakan mungkin saya biarkan saja, mungkin itu hanya obrol-obrol. Tapi seorang Ahmad Al-Habsyi yang sudah kadung dimereki sebagai seorang ustadz dan seorang pendakwah, maka orang menganggap itu benar, sehingga imbasnya apa? Akhirnya orang menganggap bahwa pemburu hantu memang gak ada kerjaan. Itu satu. Kedua, kalau hai Anda Ahmad Al-Habsyi, saya Muhammad Ali Rahman,
pembuat, koordinator, dan manajer pemurah sampai saat ini. Kalau memang Anda tidak suka terhadap kami, temui saya, temui kami. Anda mau apa? Kami siap. Apapun yang Anda tawarkan kepada kami siap. Kami juga adalah orang-orang yang tidak terlalu bodoh tentang agama. Kami bekerja berdasarkan koridor yang ada dalam agama. Mau lomba baca kitab kuning, ayo. Mau lomba hafalan hadis, ayo. Mau lomba argumentasi tentang keagamaan, ayo. Jadi Anda jangan melihat sebelah mata terhadap kami. Insya Allah kami tidak sombong. Sampai saat ini kami tidak pernah menjelek-jelekan Anda ataupun para dai yang lain. Yang ada beberapa dai dan Anda menjelek-jelekkan kami. Jadi daripada ngomong sembarangan sebagai pendakwah yang akhirnya timbul persoalan fitnah dan ghibah, di mana fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan ghibah mempergunjing itu laksana membangkai bangkai, memakan bangkai saudaranya. Al-Ghazali mengatakan bahwa ghibah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Allah berfirman, al-fitnah asyaddu minal qatli, bahwa fitnah, karena apa yang kenapa saya katakan fitnah? Apa yang Anda katakan kepada kami adalah fitnah, karena kami tidak seperti itu. Dan secara keseluruhan apa yang Anda perbuat adalah sebuah ghibah, mempergunjing. Al-Ghazali mengatakan al-ghaibatu asyaddu min salasina zinatan. Ghibah itu lebih kejam daripada berzina 30 kali. Lalu salahkah ketika dikatakan bahwa Ahmad Al-Habsyi lebih kejam daripada seorang pembunuh dan lebih nista dari seorang pelacur? Temui kami, kapanpun kami siap. Muhammad Ali Rahman. Saya pikir cukup demikian. Kalau Anda kenal dengan dia, sampaikan salam saya kepada dia. Baik, Mas Ali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.